Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa ngobrol lagi di sini. Kali ini, aku mau bahas sesuatu yang menurutku penting banget, yaitu gimana cara kita bisa menampilkan diri dengan baik di depan orang lain. Kadang tanpa kita sadari, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata bikin kita terlihat kurang pintar atau bahkan nggak profesional. Nah, supaya hal itu nggak terjadi, aku mau share 5 hal yang sebaiknya dihindari biar kita nggak terlihat kurang cerdas di mata orang lain. Terlalu banyak bicara. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tahu nggak sih, ngomong terlalu banyak itu bisa bikin orang lain nggak nyaman? Ini bukan cuma soal berapa banyak kata yang keluar dari mulut kita, tapi juga soal memberi kesempatan ke orang lain untuk ngomong. Kalau kita terus-terusan mendominasi pembicaraan, kadang kita nggak sadar kalau kita mungkin nggak ngasih orang lain kesempatan buat menyampaikan ide atau pendapat mereka. Ini bisa bikin kita terlihat egois dan kurang peka sama kebutuhan komunikasi orang lain. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama, coba deh jadi pendengar yang baik. Dengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang orang lain katakan, dan kasih respon yang menunjukkan kalau kita tak benar-benar memahami mereka. Bukan cuma sekadar nunggu giliran buat ngomong. Dan, cobalah untuk menahan diri agar nggak terlalu banyak bicara. Ini bakal membantu kita jadi komunikator yang lebih baik dan juga bikin kita terlihat lebih pintar dan bijak. Terlanjut ke poin kedua, yaitu terlalu banyak bertanya. Memang sih, bertanya itu kunci buat belajar dan memahami sesuatu dengan lebih baik. Tapi, kalau kita bertanya terlalu sering atau soal hal-hal yang sebenarnya bisa kita cari tahu sendiri, ini bisa bikin kita kelihatan nggak mandiri atau kurang mempersiapkan diri. Misalnya, kalau di pertemuan kerja kita terus-menerus nanya hal-hal dasar yang sudah dijelasin atau yang bisa dengan mudah kita temukan di materi pertemuan, ini bisa bikin kita terlihat nggak profesional. Di situasi sosial pun, bertanya tanpa henti bisa bikin orang lain merasa seperti sedang diinterogasi. Dan itu jelas bukan kesan yang ingin kita berikan. Jadi, sebelum bertanya, ambil waktu sejenak buat mencari jawaban sendiri. Manfaatkan internet, buku, atau sumber informasi lainnya yang tersedia. Dan kalau kamu memutuskan buat bertanya, pastikan pertanyaannya jelas dan to the point, supaya orang lain bisa kasih jawaban yang efektif dan efisien. Ingat, bertanya itu penting, tapi lebih penting lagi menunjukkan bahwa kita sudah berusaha mencari jawaban sendiri sebelum bertanya. 3. Kurang kontak mata. Poin ketiga yang gak kalah penting adalah tentang kontak mata. Kontak mata itu krusial dalam komunikasi. Saat kita bicara dengan seseorang, kontak mata yang baik menunjukkan bahwa kita benar-benar terlibat dalam percakapan dan menghargai lawan bicara kita. Tanpa kontak mata, pesan yang kita sampaikan bisa terkesan kurang tulus atau bahkan nggak jujur. Nah, gimana cara memperbaiki hal ini? Coba deh mulai sadar untuk mempraktikkan kontak mata yang seimbang saat berbicara. Bukan berarti kita harus menatap tanpa berkedip, tapi lebih ke arah menjaga pandangan yang nyaman dan alami. Kalau perlu, latih dulu dengan teman atau keluarga, atau bahkan di depan cermin. Kontak mata ini nggak cuma soal melihat orang lain di mata, tapi juga soal menghubungkan diri kita dengan mereka secara emosional dan intelektual. Dengan memperbaiki cara kita menggunakan kontak mata, kita nggak cuma meningkatkan kemampuan komunikasi kita, tapi juga memperkuat hubungan interpersonal kita. 4. Selalu setuju dengan semua pendapat. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu kebiasaan selalu setuju dengan pendapat orang lain. Mungkin kita pikir selalu setuju itu sopan dan bisa menjaga keharmonisan dalam diskusi. Tapi sebenarnya, kalau kita terus-menerus setuju tanpa punya pendapat sendiri, ini bisa bikin kita terlihat nggak punya pendirian dan kurang berpikir kritis. Penting buat kita untuk bisa mengevaluasi situasi dan tahu kapan harus setuju dan kapan harus menyampaikan pendapat kita sendiri. Nggak ada salahnya kok buat punya pandangan yang berbeda, selama kita menyampaikannya dengan cara yang baik dan menghormati pendapat orang lain. Ini justru menunjukkan bahwa kita berpikir mandiri dan nggak takut untuk berbicara atas nama apa yang kita anggap benar. Menggunakan bahasa yang tidak sopan. Terakhir, kita akan bahas tentang penggunaan bahasa yang tidak sopan. Memilih kata-kata yang kasar atau mengeluarkan pernyataan yang menyinggung bisa langsung merusak citra kita. Nggak peduli seberapa pintar atau terinformasinya kita, kalau kita ngomong dengan cara yang nggak sopan, kita bakal kelihatan nggak profesional dan sulit didekati.
Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita dan nilai-nilai kita. Ketika kita memilih untuk menggunakan kata-kata yang gak sopan atau agresif, ini menunjukkan kurangnya kontrol diri dan penghargaan terhadap orang lain. Ini bisa dengan cepat menghilangkan rasa hormat yang orang lain mungkin punya terhadap kita. Jadi, mulailah dengan lebih selektif dalam memilih kata-kata saat berkomunikasi. Praktikan kesopanan dan selalu pertimbangkan dampak dari apa yang kita ucapkan sebelum benar-benar mengatakannya. Meskipun situasinya menantang atau kita sedang kesal, mencoba untuk tetap menggunakan bahasa yang baik dan sopan adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita cerdas dan matang. Dengan menghindari 5 kesalahan komunikasi ini, kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi secara efektif dan meninggalkan kesan yang positif dimanapun kita berada. Jadi, yuk mulai perbaiki cara kita berkomunikasi dari sekarang. Ingat, komunikasi yang efektif itu nggak cuma tentang apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana cara kita mengatakannya dan bagaimana kita mendengarkan. Teruslah berlatih, dan kamu pasti akan melihat perubahan besar dalam interaksi sehari-hari kamu. Jangan lupa, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kamu ya. Siapa tahu mereka juga bisa dapat manfaat dari tips ini. Sampai ketemu di video berikutnya.